Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita saksikan takbir akbar Kiai Haji Abdullah Gim Nastiar Agim. Ayo gaskeun, kita lihat bersama. Sebelum ke video, bantu subscribe dulu ya. Bagaimana kalau kebaikan ibu ke suami tidak dihargai? Kamu kenapa? Belum udah pulang, udah lupa. Biarin aja. Kalau kita berbuat baik, Allah lihat atau tidak? Allah lupa atau tidak? Apakah setiap kebaikan ada balasannya? Yakin? Mungkinkah Allah lupa membalas? Mungkinkah tertukar balasannya? Mungkinkah meleset? Mungkinkah ada yang bisa menghalang-halangi? Gak akan kemana-mana. Hal jazaul ihsan illa ihsan. Tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Lakukan. Nah, ayo. Mau latihan ikhlas, Pak? Setiap punya uang, potong 5%. Coba deh. Dapat 100.000, 5.000. Dapat 1.000.000, berapa? 50.000. 5% aja dulu. Coba lihat. Jadi miskin? Enggak miskin, naik 10%. Dapat 100.000, sedekah 10. Dapat 1.000.000 sedekah 100.000. Dapat 10.000.000 1.000.000. Cepet lihat, bekal miskin? Tidak. Kalau nggak miskin, naik 20%. Kenapa jadi tegang begini? Kelihatan ya. 5% senyum, 10% mikir, 20% mikir. Hampir saya naikkan ke 30%. Bisa nggak boleh atau hadir? Kita mah rencana aja pelit. Benar? Udah tararagam cericing. Kalau rencana mah jangan pelit, Pak. Misal ya, misal lagi duduk begini, datang tamu, ini saya baru jual tanah, alhamdulillah ada rezeki nih buat 10 miliar, belum aja ke sini. Coba gimana? Kalau sekarang datang 10 miliar nih, saya bagi 2, Bu. 5 miliar untuk ibu-ibu, 5 miliar untuk bapak-bapak. Namanya juga ngelamun, jadi masa ngelamun pelit ya? Gimana dong? Ya saya ngelamun lagi ya, sendirian 100 miliar mau pulang. Kita mah ngelamun aja pelit. Halo? Nah, ciri ahli takwa mah nggak lengket hati. Dunia tuh di tangan, bukan di hati. Nih kayak mikrofon ini, di tangan aja. Waktunya simpen. Karena rezeki kita tuh 3 yang asli itu. Dimakan jadi kotoran, rezeki. Dipakai jadi usang, rezeki. Dan yang dinafkahkan di jalan Allah, itu rezeki. Yang ditabung, deposito, aset, belum rezeki kita. Baru titipan semua. Jadi rezeki yang asli itu yang disedekahkan. Rasulullah yang tadi enak nih suaranya, motong kambing. Tanya ke istrinya, Aisyah, mana kambingnya? Oh, sudah dibagikan Rasul, tinggal ini pahanya. Justru yang rezeki itu yang sudah dibagikan, paha ini
dimakan belum, dibagikan enggak, belum tentu jadi rezeki. Yang rezeki itu justru yang dibagi. Jadi kalau punya uang, yang jadi rezeki kita itu justru yang kita dapat. Berarti ya, dikit-dikit sedekah, udahlah, nggak usah banyak mikir. Kalau mau sedekah, pulang dari masjid, sok blues. Rasulullah SAW Pak, ada yang minta-minta, di sini roti, di sini emas, ghanimah. Ngambil emas tuh nggak dilihat dulu Pak, kamu kasih aja begitu. Saking tidak ada harganya dunia ini. Kalau kita makan satu teh, tinggalin lah, masukin lagi sararagel. Jebet-jebet aja, nggak usah terlalu banyak mikir. Bukan tidak boleh mikir, tapi kebanyakan mikir itu jadi kikir. Selama ini aja kita pelit, dicukupi oleh Allah, apalagi dermawan. Aslinya Pak, makin pelit itu seperti pakai baju besi, makin sesak. Makin dermawan, makin lega itu. Kalau ingin bahagia tuh bukan memperbanyak tabungan, tapi memperbanyak sedekah. Nanti tabungannya juga nambah sedikit. Hidup saya mah pas-pasan. Justru dalam situasi sulit juga tetap sedekah, karena sedekah itu yang akan mengundang datangnya rezeki. Jangan karena sedikit makin pelit, makin susah datangnya. Udah, ini saya senang di sini tidak ada yang merokok ya, bagus. Daerah sini mah nggak ada merokok ya. Rokok berapa sebungkus Pak? 20.000. Sehari berapa bungkus Pak? Ibu diam Bu, jangan ikut campur. 20.000, 2 bungkus. Jadi berapa? 40.000 sebulan. 40 kali 20 berapa? 1.200.000 sebulan ngerokok. Setahun 12 kali 1.200.000, 14,5 juta ngerokok dibakar. Jumatan berapa Pak? 2.000. Jadi sebulan berapa? 8.000. Setahun berapa? 96.000. Ngerokok berapa? 14,5 juta. Silakan hitung sendiri bagaimana nanti di sisi Allah ya. Jadi pada ngambek ini ke saya, berhenti merokok. Tiap mau beli rokok sedekahkan uangnya. Allah yang menghentikan di sini. Ada seorang polisi yang suka ke Darut Tauhid, dengar ceramah ini, gimana caranya supaya saya berhenti merokok? Tiap mau beli rokok uangnya sedekahkan. Aku nanti gimana? Allah yang bikin ilah rasa. Mau beli rokok, dikumpul-kumpul Pak, berangkat haji tuh diundang oleh Allah. Beliau bahagia berhenti merokok, beliau senang jadi banyak sedekah, dan beliau pun bisa berangkat haji. Assalamualaikum. Atur nuhun. Rasdan, sehat? Kang? Terakhir ketemu teh kapan? Waktu azan ya. Alhamdulillah. Siap. Pak Bupati. Lanjut. Lakukan. Perhatikan ke sini atuh. Lakukan. Lakukan. Perlukah kita mengingat-ingat jasa baik kita? Perlukah kita menyebut-nyebutnya terus menerus? Perlukah kita menunggu orang lain berterima kasih? Apakah Allah tahu semua amal kita? Apakah setiap perbuatan ada balasannya? Mungkinkah Allah lupa kepada kita?
mungkinkah balasan dari Allah kelewat, tertukar, meleset, dihalang-halangi? Tidak bisa. Asal ikhlas. Itu ciri yang pertama. Apa ciri yang pertama? Orang yang bekal bahagia, ahli takwa, senang berinfak dalam lapang dan sempit. Yang kedua, udah terukur belum? Dengar ya, selama ini bukan untuk menilai orang lain. Kayak tetangga mah kurang soleh, pelit, nggak boleh. Bukan tetangga pelit, ece noyong dibere ya. Yang kedua, wal kadzi, apa tadi? Wal kadzi, ya. Alladzina yunfikuna bis-sarri wad-dharra wal kadhimina al-ghaidh. Yang kedua, orang yang disebut soleh, ahli takwa itu ciri yang kedua bisa menahan amarah. Bukan tidak punya amarah. Kalau tidak punya amarah, tidak normal. Kita ada sakit hati teh normal, tersinggung teh normal, perih normal, jengkel normal, kesel di hati normal. Yang membedakan itu bisa dikendalikan atau tidak. Nah, makin seseorang bahagia dengan ketakwaan, cirinya makin bisa menahan amarah. Jadi punten ya, yang gara dia hambak tapi kirang soleh, atau punten ya. Si atom gitu, saya teh ustad. Ngomong ustad mah harus bisa menahan amarah. Ini dari Quran. Ayo, makin takwa itu makin bisa mengendalikan. Dengerin Pak Bu, ini penting. Setiap maksiat, setiap dosa, setiap kelalaian, setiap keburukan itu diawali dengan tidak bisa mengendalikan nafsu. Makanya ahli takwa teh ciri khasnya bisa mengendalikan diri. Lihat berita-berita, ya. Lihat kalau nanti dapat berita telah melakukan pelecehan titik-titik gara-gara naon? Tidak bisa menahan. Semua maksiat, semua dosa, semua kelalaian diawali memperturutkan nafsu. Telah tertangkap tangan menteri ini melakukan korupsi. Coba, eta menteri uangnya udah cukup belum? Rezekinya udah cukup belum? Kenapa masih nyolong? Karena memperturutkan. Tuh kemarin ada yang nembak istri seseorang, istri yang ditembak. Kenapa? Amarah memperturutkan. Nah, makanya ciri orang yang bekal bahagia, bekal mulia, bekal selamat, kata kuncinya bisa mengendalikan nafsu, di antaranya amarah. Alhamdulillah, kita akan segera tutup ini. Mudah-mudahan kita jumpa lagi. Kalaupun tidak di dunia ini, mudah-mudahan di surga nanti. Terima kasih untuk semuanya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kami hidangkan bisa dinikmati dan berkenan